Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aditya Rahmawan, SSI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar IPA dan teman-teman yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Permainan Monopoli terhadap minat dan hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada pembelajaran IPA. Adapun latar belakang yang pertama yaitu pembelajaran pada dasarnya harus memperhatikan minat peserta didik, materi yang tepat, dan strategi pembelajaran yang sesuai, serta media pembelajaran yang tepat. Media sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran secara tepat merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran pada awal pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi pelajaran. Media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi, minat, hasil belajar siswa, dan dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman. Seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dan profesional dalam mengajar agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien dalam mencapai prestasi belajar yang maksimal. Guru juga perlu memilih model dan sumber belajar serta media pembelajaran yang sesuai agar pelajaran guru yang lebih menarik dan materi yang diterima siswa tidak hanya sekedar kumpulan konsep. Dengan demikian, seorang guru harus mampu memilih dan menciptakan media pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan materi pembelajaran. Media yang digunakan pada saat pembelajaran masih belum maksimal dan guru masih menggunakan metode ceramah sehingga membuat proses belajar mengajar membosankan karena hanya menggunakan metode tanpa ada hal-hal baru yang ditampilkan. Minat dan hasil belajar siswa akan tumbuh dan tidak membosankan apabila proses belajar mengajar dilakukan secara bervariasi, yakni dengan bantuan media pembelajaran. Dalam hal ini, peneliti tertarik menggunakan media pembelajaran monopoli. Dengan media monopoli ini, nantinya siswa bisa belajar sambil bermain. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, media pembelajaran yang terbatas dan monoton. Guru hanya mengandalkan metode ceramah. Dan yang ketiga, kurangnya memanfaatkan kemajuan teknologi seperti minimnya penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh dalam penggunaan metode permainan monopoli terhadap minat dan hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada pembelajaran IPA? Yang kedua, bagaimana pengaruh dalam penggunaan metode permainan monopoli terhadap minat dan hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada pembelajaran IPA? Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh dalam penggunaan metode permainan monopoli terhadap minat dan hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada pembelajaran IPA. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh dalam penggunaan metode permainan monopoli terhadap minat dan hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada pembelajaran IPA. Manfaat penelitian yaitu bagi guru dapat mendapat inspirasi dalam mengembangkan media pembelajaran monopoli untuk mata pelajaran lain agar siswa lebih memahami pelajaran yang diberikan. Siswa dapat meningkatkan minat dan motivasi maupun hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran monopoli ini, sehingga siswa belajar lebih aktif dan mandiri. Dan bagi sekolah dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan media pembelajaran di sekolah agar kualitas pembelajaran semakin meningkat. Definisi istilah media permainan monopoli adalah satu permainan yang menggunakan papan, dan pada permainan ini pemain berlomba untuk mengumpulkan kekayaan melalui suatu pelaksanaan sistem permainan. Pembelajaran IPA menekankan pemberian pengalaman langsung kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi agar memahami alam sekitar secara ilmiah. Yang ketiga yaitu minat belajar. Minat belajar adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Yang terakhir yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Media pembelajaran merupakan semua alat dan bahan yang bisa digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Menurut Hamalik Arsyad 2011 mengemukakan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru serta membangkitkan motivasi dan rangsangan untuk belajar. Minat dan motivasi belajar
dapat dimunculkan dengan bantuan permainan. Penggunaan permainan dalam pembelajaran dapat menjadi aset di kelas dan mengembangkan kemampuan siswa sebagaimana yang dikemukakan oleh Smith 2009. Yang kedua yaitu monopoli. Permainan monopoli ini merupakan salah satu permainan papan. Dalam permainan ini, pemain berlomba untuk mengumpulkan kekayaan melalui satu pelaksanaan, satu sistem ekonomi mainan yang melibatkan pembelian, penyewaan, dan pertukaran dengan menggunakan uang mainan. Monopoli merupakan permainan yang relatif disukai, mudah dimainkan, dan dapat menarik perhatian siswa untuk memperhatikan jalannya permainan. Yang ketiga yaitu pembelajaran IPA. IPA merupakan ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. IPA sangat melekat dalam kehidupan manusia, sehingga dengan mempelajari IPA berarti mempelajari gejala yang muncul dalam kehidupan, yang artinya dengan adanya IPA dapat menguak berbagai permasalahan di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu minat belajar. Minat belajar merupakan dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang. Menurut Salameto 2010, beberapa indikator minat belajar meliputi perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa. Minat belajar sangat penting untuk ditumbuhkan agar anak senang dan semangat dalam belajar. Hasil belajar merupakan perubahan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran. Perubahan ini nantinya terjadi karena adanya proses sadar yang dilakukan melalui pengalaman belajar. Hasil belajar nantinya diharapkan memberikan perubahan tingkah laku siswa seperti pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Nah, kerangka berpikir. Teori pendukung yaitu teori konstruktivisme berkaitan dengan belajar lebih mudah dipahami dengan membangun media pembelajaran. Teori belajar behaviorisme yang mana pada teori ini menyatakan belajar yang mengedepankan perubahan peserta didik sebagai proses pembelajaran. Solusi: perlunya penggunaan suatu media baru yang memiliki konsep belajar sambil bermain agar minat siswa dalam belajar dapat meningkat. Salah satunya yaitu dengan menggunakan media monopoli. Harapannya nantinya dengan menggunakan media monopoli ini siswa diharapkan untuk lebih banyak beraktivitas dan pembelajaran akan menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan serta dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran IPA. Adapun penelitian relevan yang dilakukan oleh Kusnia et al. 2016 tentang keefektifan permainan monopoli berbasis edutainment, tema tata surya terhadap minat dan karakter ilmiah siswa kelas 8. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan 2020 tentang penggunaan media belajar monopoli untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arya dan Arini 2021 tentang media monopoli sense atau monoin untuk pembelajaran IPA pada materi semester 1. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andriana et al. 2020 tentang kelayakan media pembelajaran permainan monopoli pada siswa SMA kelas 10. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al. 2016 tentang pengembangan media educational game monopoli asik atau musik pada pembelajaran IPA SMP. Selanjutnya yaitu bab 3. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu pra-eksperimen atau pre-eksperimental. Waktu dan tempat penelitian yaitu pada bulan Mei 2022 bertempat di SMPN 1 Kelampis. Subjek penelitian di sini yaitu seluruh kelas 8 dengan sampel penelitian yaitu siswa kelas 8A. Desain penelitian yaitu the static group compression design, di mana pada desain ini terdapat satu kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan satu untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Di sini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas di sini yaitu media pembelajaran monopoli dan sedangkan variabel terikatnya minat belajar siswa. Definisi operasional variabel yang pertama yaitu media pembelajaran monopoli. Media pembelajaran monopoli adalah media pembelajaran yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan, yaitu permainan ini dimulai di petak start dan berjalan seterusnya sesuai dengan angka-angka yang tertunjuk di batu dadu. Yang kedua yaitu minat belajar siswa. Minat belajar siswa adalah nilai yang diperoleh dengan menggunakan skala Likert dengan indikator yaitu rasa tertarik,
perasaan senang, perhatian. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini yaitu menggunakan lembar kuesioner dan tes hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data berupa tes untuk melihat peningkatan hasil belajar dengan menggunakan media pembelajaran monopoli dari perolehan nilai pretest dan posttest siswa yang diperlukan dalam penelitian dan angket di sini untuk melihat minat siswa terhadap media pembelajaran monopoli. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama yaitu analisis data angket, di mana untuk mengetahui minat belajar siswa terhadap pembelajaran IPA menggunakan media pembelajaran monopoli, data terlebih dahulu dianalisis dengan cara menghitung persentase angket. Persentase minat belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu sebagai P sama dengan F per N dikali 100%. P di sini yaitu persentase, F frekuensi, dan N jumlah responden yang dijadikan sampel. Yang kedua yaitu analisis data hasil belajar siswa, di mana untuk peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari perbedaan antara nilai pretest dan posttest. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada katanya salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.